Inspektorat, BPK dan BPKP, dikinta audit proyek waterfront di Sambas yang diduga ada kerugian negara. Sambas, tanggal 29 Desember tahun 2022. Merupakan suatu tanggung jawab pelaksana kegiatan proyek waterfront yang berada di Sambas terkait renovasi waterfront yang berlokasi di Masjid Jami Sultan Syafiuddin Kompleks Istana Al-Watziko Ebila Keraton Sambas, Kabupaten Sambas Kalbar. Dari hasil konfirmasi dan dilansir dari salah satu media menjelaskan, pelaksana kontraktor mengerjakan proyek waterfront kurang maksimal sampai masa waktu kontrak pekerjaan berakhir, namun progres pekerjaan di lapangan diindikasi baru mencapai 10%. Parahnya lagi akses jalan menuju ke Keraton Sambas mengalami rusak akibat kegiatan proyek waterfront tersebut. Salah satu pemuda yang dijumpa awak media, Rizal Farizal, menjelaskan, terkait dengan adanya pembangunan renovasi waterfront tersebut, kami merasa berbesar hati, tapi tolong dikerjakan sesuai dengan SOP. Sebab ini merupakan cagar budaya khususnya masyarakat Sambas. Memang secara fakta di lapangan, jalan menuju ke keraton rusak berat. Sebab adanya kegiatan angkutan material yang melebihi kapasitas, kata Rizal Farizal yang lebih akrab disapa Ci Rizal. Pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh Zeindo Arta beralamat di Jalan Karet, Kompleks Surya Kencana FEV 18 Red 001 RU 036 Kota Pontianak. Lanjutnya, Inspektorat BPK dan BPKP tolong audit pekerjaan proyek waterfront tersebut sebab diduga adanya kecurangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan bekerja harus sesuai SOP. Kegiatan proyek waterfront tersebut menggunakan anggaran APBD tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Dari Sambas mengabarkan, Samsul Hidayat dan tim kabar investigasi. Saya dengar informasinya bahwa pihak pelaksana sudah mengajukan uang muka lah ya. Nilai persentasinya juga kita belum tahu pasti berapa jumlahnya. Yang jelas bahwa pihak BPK misalnya ataupun BPK segera mengaudit di sini bahwa yang selayaknya yang harus diterima oleh kontraktor itu jumlahnya berapa, dan apabila ada kelebihan bayar untuk segera dikembalikan oleh kontraktor, dikembalikan berikut dendanya. Jadi abang mendengar informasi, abang kiranya pekerjaan akan dilanjutkan ataupun bagaimana, bang? Saya mendapat informasi bahwa pekerjaan ini sudah dihentikan, Pak. Dihentikan. Tahun 2022. Jadi ke depannya seperti apa? Kedepannya kami harapkan bahwa ini bisa dilaksanakan dengan baik, secara pemantauan teknisnya juga harus baik dari pihak pemerintah, konsultan maupun kontraktor, sehingga tidak berakibat ketidaknyamanan kepada masyarakat. Boleh kita lihat seperti ini, artinya kan mengakibatkan ketidaknyamanan kepada masyarakat. Iya betul, Bang. Yang perlu kami sampaikan bahwa ini adalah cagar budaya. Dengan kegiatan ini yang tidak dapat dilaksanakan baik sehingga rusaknya cagar budaya yang ada di Kabupaten Sambas itu. Iya, Bang, iya. Nah, kemudian akibat kelalaian dan arogansi dari pihak kontraktor bahwa kami penikmat jalan di jalan seputaran Jalan Istana Sambas, iya, Bang, telah terjadi kerusakan, ya. Jalan yang telah dirusak. Jadi dari pihak pemuda maunya menuntut, ya. Menuntut dalam arti gimana, Bang, maksud saya? Menuntut agar segera pekerjaan waterfront ini segera dianggarkan tahun depan dan diselesaikan dengan baik. Kemudian kerugian-kerugian yang diderita oleh pemerintah Kabupaten Sambas, misalnya terkait aset jalan yang digunakan sehingga terjadi kerusakan, agar pihak kontraktor bertanggung jawab dan segera menggantinya. Iya, Bang. Kalau abang lihat bagaimana speknya ini, Bang? Sangat-sangat fatal ataupun bagaimana, Bang? Artinya pekerjaan ini tidak dilaksanakan secara teknik, secara prosedural, di luar SOP, sehingga terjadi seperti ini. Oh, di luar SOP, Bang, ya. Jadi makanya terjadi kemontokan lah, montok ini dalam hal ini, Bang, kegiatan ini, Bang, ya. Jadi memang pihak pemuda dan masyarakat sepertinya harus ya, Bang, ya,
harus menginginkan pihak kontraktor seperti apa? Pihak pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat melalui PUPR Provinsi Kalimantan Barat harus segera ya merealisasikan di tahun 2023 lokasi waterfront ini sudah selesai. Kedua, mendesak kepada PUPR Provinsi mendesak kepada kontraktor yang telah merusak fasilitas umum agar segera melakukan penggantian. Fasilitas umum yang saya maksud adalah salah satunya Jalan Istana Sambas. Siap Bang. Ada yang mau ditambahkan dalam hal ini Bang? Cukup Pak. Oke, makasih Pak. Bang, misi Bang. Ya, Abang Pak. selaku apa ini Bang? Saya selaku PPTKI Sambas Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia Kabupaten Sambas. Siapa namanya Bang? Saya Usman. Iya. Jadi mengkoordinir tukang-tukang dan membina tukang bersertifikat sebanyak 1.000 peserta tukang Iya, Bang. Sambas yang sudah bersertifikat. Kalau menurut Abang kegiatan proyek ini seperti apa pandangan Abang dari speknya? Kita udah memantau dari awal, kita udah mengingatkan kepada pihak pelaksana, ada tukang kelihatannya dia tidak sesuai dengan prosedur lah secara mekanisme pelaksanaannya. Tentunya kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, wajib melibatkan tenaga kerja lokal dan bersertifikat artinya. Iya. Itu arahan dari Presiden RI. Oh iya Bang. Terkait teknis ini kemungkinan kita dalam 4 tahun kita ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teknis lah. Artinya tidak sesuai dengan yuklat teknisnya yang dilaksanakan. Jadi saya mau nanya Abang ya kan dalam konteks proyek ini kan, Ya. kalau ini kan terhalang nih, ada pemberhentian seperti apa Bang? Sepertinya kan ini kan hanya berdampak aja kepada saat pelaksanaan karena tidak sesuai dengan teknis, akhirnya menampakkan longsor lah di lahan ini karena menumpukan material di atas yang harus mau dipancang gitu. Seharusnya metode pemancangan kan lewat sungai gitu. Kira-kira apa tuh ya Bang yang menurut pandangan sudut pandang Abang kalau soal mungkin ada spek yang dugaan yang salah dalam hal itu kan seperti apa Bang? Kalau menurut pantauan kita dari PPTKI pantauan Abang, jadi ini memang dugaan kita dia tidak sesuai dengan petunjuk teknis lah saat pekerjaannya. Jadi seharusnya kan petunjuk teknisnya kan dia memakai ponton, pekerja ini menancap tiang ini papan precast dari ponton gitu. Tapi saat ini kita pantau pekerjaan ini dikerjakan lewat pakai darat. Dan tiang-tiang pancang dan papan precast ini pun ditimbun di atas darat gitu. Akhirnya berdampak longsor. Apa tanggapan Abang ke depannya seperti apa? Maunya Abang termasuk masyarakat yang maunya kan suatu pekerjaan yang betul-betul sesuai spek kan dalam hal itu. Ke depan sebagai ketua PPTKI Kabupaten Sambas yang pembina tukang-tukang berkompetensi artinya bersertifikat dari Kementerian PU diharapkan pekerjaan ke depan harus sesuai dengan SOP lah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang pelaksanaan konstruksi. Di situ pasal-pasal 70 sudah menegaskan jika kontraktor tidak melaksanakan tukang-tukang bersertifikat maka dikenakan sanksi yang berbentuk seperti administrasi dan denda pencabutan izin. Itu wewenang Bupati, Gubernur dan Kementerian. Oh siap Bang. Kami berharap ke depan agar kedepannya semua pekerjaan yang masuk di Kabupaten Sambas mau di provinsi, kabupaten, mau APBN itu wajib sesuai dengan SOP lah, sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Iya Bang. Ya, itu aja. Oh ya, terima kasih Bang.